Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi PGMI 3. Nah, jadi apa sih itu filsafat? Nah, jadi secara bahasa, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dapat kita simpulkan secara via bahwa filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, jadi sedangkan secara istilah, filsafat itu adalah suatu disiplin ilmu yang mencari akan pemahaman yang dalam tentang hakikat, realitas, dan makna hidup. Selanjutnya, mengapa sih manusia berfilsafat? Nah, jadi alasan manusia berfilsafat itu karena pertama yaitu manusia memiliki akal pikiran. Yang kedua yaitu karena manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan yang mendalam terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, dan terhadap alam semesta. Yang ketiga yaitu karena manusia menghadapi berbagai masalah yang tidak pernah selesai dalam hidupnya. Dan yang keempat itu karena manusia tidak pernah puas dengan jawaban dan kondisi yang ada saat ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri berpikir filsafat? Nah, jadi ciri yang pertama yaitu berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu berpikir secara radikal atau mendalam. Yang ketiga yaitu berpikir secara logis. Yang keempat yaitu berpikir secara universal. Dan yang kelima yaitu berpikir secara sistematis. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari filsafat? Manfaat mempelajari filsafat yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis kita. Yang kedua yaitu memperluas perspektif. Yang ketiga yaitu untuk membantu mencari makna hidup. Yang keempat yaitu mengasah kemampuan argumentasi. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan filsafat dari Yunani hingga era modern yang mencakup tokoh aliran dan periode filsafat. Filsafat dimulai pada masa Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Filsafat bermula di Yunani dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian, Socrates memperkenalkan metode tanya jawab yang dikenal sebagai dialektika, sedangkan Plato mendirikan akademi dan memperkenalkan ide dunia, ide atau bentuk. Kemudian Aristoteles juga pada abad ini memberikan dasar bagi logika dan ilmu pengetahuan, serta menekankan pentingnya empirisme. Kemudian yang kedua yaitu pada abad pertengahan, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi, yang ditandai dengan pengaruh kuat agama, terutama Kristen dan Islam. Kemudian tokoh pada abad ini itu seperti Thomas Aquinas di dunia Kristen dan Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina, serta Ibnu Rushd di dunia Islam, yang mencoba menggabungkan ajaran agama dengan filsafat Yunani. Kemudian filsafat pada masa ini banyak berfokus pada teologi, etika, dan metafisika. Yang ketiga yaitu zaman Renaissance abad ke-14 hingga abad ke-17. Zaman Renaissance, kebangkitan kembali minat pada ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir, serta tokoh pada abad ini seperti Francis Bacon mengembangkan metode ilmiah, sedangkan René Descartes memulai filsafat modern dengan Cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Dan yang keempat itu filsafat modern, yaitu dimulai pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Di mana filsafat pada abad ini berfokus pada epistemologi, yaitu teori tentang pengetahuan, dan ontologi, itu teori tentang keberadaan. Kemudian tokoh pada abad ini seperti Immanuel Kant yang memperkenalkan konsep kritik akal budi, kemudian John Locke dan David Hume dengan empirisme, serta G.W.F. Hegel dengan dialektikanya. Dan yang terakhir yaitu filsafat kontemporer yang dimulai pada abad ke-20 hingga saat ini, yang terjadi diversifikasi dan perkembangan lebih lanjut dalam aliran-aliran filsafat, seperti eksistensialisme oleh Jean-Paul Sartre dan fenomenologi oleh Edmund Husserl, dan pragmatisme oleh John Dewey, dan filsafat analitik oleh Ludwig Wittgenstein. Nah, banyak pemikiran kontemporer fokus pada filsafat bahasa, etika terapan, dan filsafat ilmu pengetahuan.